podcast Semansa. Cerita Semansa untuk semua. Perkenalkan, aku Aurelia Lulu yang akan membawakan podcast kali ini. Jadi pada podcast kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang warga Semansa pada udah kenal. Jadi siapa sih mereka? Langsung aja kita undang bintang tamunya, yaitu Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Payakumbuh dan Ketua MPK. Kata orang kalau belum kenal ceritanya nggak bakal asik. Jadi kita minta perkenalan dulu kepada Ketua Umum OSIS dan Ketua MPK SMA Negeri 1 Payakumbuh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansyah, biasa dipanggil Rian. Alhamdulillah saya dipercayakan sebagai Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Payakumbuh. Baiklah, hai semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Damai Saputra, biasa dipanggil Yusuf. Alhamdulillah, 1 tahun ke depan saya menjabat sebagai Ketua MPK SMA Negeri 1 Payakumbuh. Nah, udah pada kenal kan, sampai ke depannya kita bakal bicara sama siapa, yaitu Ketua Umum OSIS dan Ketua MPK. Jadi langsung saja kita ke pertanyaan pada podcast kali ini. Jadi pertama aku mau nanya ini, kalian sekarang udah menjabat jadi Ketua Umum OSIS dan Ketua MPK. Kalian pernah mikir nggak sih bakal kepilih jadi Ketua Umum OSIS dan Ketua MPK? Boleh dong Rian dulu jawab. Oke, kalau bagian sih sebenarnya nggak pernah kepikiran gitu buat bisa jadi ketua OSIS kayak gini. Kenapa? Soalnya basic organisasian dari SMA itu belum ada. Dulu kelas 10 kan belum pernah tergabung ke organisasi OSIS atau semacam pramuka, itu kan belum pernah. Jadi kaget, awalnya juga kaget gitu kan. Awal masuk kelas 11 daftar, dulu pas di daftar yang ngambil wakil ketua. Jadi pas diumumin masuk jadi calon ketua, di sana lah baru mulai kebuka pikirannya buat wah ini bisa nih, bisa kalau disain pasti bakal bisa masuk gitu. Oh, berarti Rian nggak punya basic organisasi selama di SMA. Sebelum di SMA nih Ian punya pengalaman atau apa itu yang mendukung Ian buat yakin bakal bisa lulus dalam pengurusan OSIS MPK 2021 ini? Nah, jadi sedikit cerita ya. Dulu pas SMP itu, Ian pernah menjabat sebagai OSIS dan juga pernah sebagai MPK. Jadi di periode pertama itu Ian sebagai sekretaris 2 OSIS dan periode selanjutnya itu Ian di sekretaris MPK. Nah, berkat dua hal itulah Ian yakin bisa daftar OSIS di SMA ini. Wah, berarti Ian selama ini basicnya lebih ke sekretaris, tapi sekarang ditetapkan di Ketua Umum OSIS. Nah, benar. Nah, sekarang kita tanya lagi Ketua MPK kita. Yusuf, gimana sih? Pernah kepikiran nggak sih bakal jadi Ketua MPK di SMA Negeri 1 Payakumbuh? Kalau bagi diri Yusuf sendiri, Yusuf dulu pernah menjabat sebagai Ketua 1 OSIS SMA Negeri 1 Payakumbuh. Dan untuk tahun berikutnya Yusuf berekspektasi sebagai Ketua OSIS atau Ketua MPK. Nah, alhamdulillah sekarang ditempatkan sebagai Ketua MPK. Bagi Yusuf, takdir Tuhan itu tidak akan sia-sia. Dimanapun ditempatkan berarti itu yang terbaik bagi kita. Walaupun tidak sesuai ekspektasi misalnya, tapi kita sudah berjuang. Wah, berarti dimanapun diletakin Yusuf nerima aja, itu takdir Tuhan. Apakah Yusuf punya pengalaman yang buat Yusuf yakin bisa jadi Ketua MPK dan sebelumnya juga udah jadi Wakil 1 OSIS? Apa sih pengalaman Yusuf yang bisa buat yakin sampai di titik ini gitu? Tentunya Yusuf sudah mendapatkan ilmu dan pengalaman sangat berharga dari kakak-kakak komisi C sebelumnya, yang akan nantinya membantu kami dalam mewujudkan event-event yang menarik untuk SMA Negeri 1 Payakumbuh. Nah, sekarang kalian udah pada tahu kan kenapa orang-orang ini bisa duduk jadi Ketua Umum OSIS dan Ketua MPK. Nah, pastinya kalau kalian udah terpilih jadi Ketua Umum OSIS sama Ketua MPK, kalian bakal bekerja sama di setiap event atau apapun itu. Sebelum ini kalian udah pernah kenal atau emang udah dekat atau dekatnya waktu kepengurusan OSIS ini aja? Boleh sedikit cerita mungkin? Wah, berarti ini ngomong masalah hubungan ya? Iya. Kalau ngomong masalah hubungan sebenarnya agak unik dikit aja. Soalnya kan sekedar info ya. Jadi dulu tuh yang sama Ucup 1 SD. Wah, 1 SD. Iya benar. Jadi Kenapa? pas SD dulu juga sempat beberapa kali kita sekelas. Kelas 3 ya Cup kalau nggak salah. Iya, kelas 3. Kelas 3 terus kelas 6 juga kalau nggak salah. Terus pas SMP pisah kan, Ucup di SMP Madani, Ian di SMP 1. Jadi pas SMA kan pas lagi nengok-nengok daftar temennya selokal, itu ada nama Ucup. Spontan kaget dong kan? Wah, Kelas ada Ucup lagi. nih, teman lama nih, kayak gitu kan. Terus alhamdulillah ya gimana ya?
berarti udah nggak perlu adaptasi lagi Iya, untuk sedikit banyaknya Yan kepengurusan udah OSIS tahu itu. tentang Ucup juga sedikit banyaknya udah juga tahu sama Yan gitu. Wah, kayaknya bakal enak. Kalian ke depannya nggak perlu adaptasi karena Ucup udah kenal Rian, Bener. Rian udah kenal Ucup. Nggak perlu ada adaptasi gimana sih nanti Rian kesinggung nggak ya kalau Ucup ngomong gini Bener. gitu. Jadi kayak udah enak ya. Mungkin kan kalau kita jadi OSIS MPK berarti ada program kerja yang bakal kalian jalanin untuk kedepannya untuk supaya Semansa lebih baik ke depannya. Sekarang kan lagi pandemi kayak gini, gimana sih kalian ngehadapin program kerja dalam masa pandemi kayak gini? Kalau ngomong-ngomong masalah program kerja itu pasti jauh beda sama tahun sebelumnya gitu kan. Soalnya kan kita sekarang di masa pandemi ini Ya, beda keadaan. Nah, benar. Jadi di masa sekarang ini apa yang kita udah rencanain dari awal, apa yang udah kita susun, siapin kan, itu nggak semua yang bisa kita wujudin gitu. Bahwa teman-teman semua tahu kan, kalau misalkan ngadain acara itu kan banyak perkumpulan. Nah itu kan sekarang buat dapetin izinnya susah. Ya. Jadi mungkin selama 1 tahun ke depan kami bakalan ngerancang program yang insya Allah akan dilaksanakan. Ada beberapa daring ya Cok, Ya. ada beberapa daring, juga ada yang beberapa offline. Buat yang daring tuh contohnya kami bakal ngadain penyuluhan kewirausahaan yang nanti juga akan kerjasama sama instansi lain kan. Terus kalau yang buat offline-nya insya Allah kami bakal ngadain perpisahan. Wah, berarti pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama kakak kelas udah kejawab nih, mungkin bakal ada perpisahan. Semoga aja ada Insya ya. Allah. Kan katanya ada kegiatan yang daring. Menurut Rian, kegiatan daring itu antusias siswa gimana sih? Bisa antusias atau ya udah nggak bakal ngikutin gitu? Ya, capek-capek aja buat Iya, kegiatan, benar, cuman benar. nggak ada yang antusias. Kalau masalah antusias sebenarnya itu kan bisa diantisipasi dengan beberapa cara. Contohnya saja kan di acara seminar pasti banyak yang dalam hatinya ngomong gini, ngapain sih ikut-ikut ginian, buat belajar aja males, apalagi buat ikut ginian. Nah jadi nanti di seminar itu kita bakal ngadain beberapa door prize yang hadiahnya insya Allah cukup lah buat siswa gitu kan. Tertarik mereka Iya buat ikut. tertarik benar. Jadi dengan itu semua bisa gimana ya, meningkatkan antusiasme siswa gitu. Wah, bagus. Mungkin kalau nggak offline berarti di onlinein. Kalau offline, kira-kira kegiatan apa yang bakal kalian lakuin selama offline? Kalau offline, nah tadi udah dikit yang sebut ya tentang perpisahan kan. Kenapa yang ngusahain buat ngadain perpisahan? Karena momen buat perpisahan tuh cuman sekali dalam 3 tahun gitu. Yan dulu pas SMP juga pernah ngerasain kan gimana rasa perpisahan bareng teman-teman, gimana suka dukanya di perpisahan, itu semuanya terasa banget, serius. Jadi Yan mikir kan, wah sayang nih kalau dilewatin buat kakak kelas 12 sekarang. Udah nyiapin baju, kan nanti di sana kakak kelas banyak yang pakai jas, pakai kebaya, udah cantik-cantik kan. Masa momen yang kayak gitu harus dilewatin, nah gitu. Jadi gimana ya? Buat awal nih kita coba susun dulu, terus ntar kita sampai ke pembina, terus ntar usahain buat dapat izin ke instansi terkait. Kita berdoa sama-sama, insya Allah perpisahan itu dapat kita laksanakan. Wah, semoga ya perpisahan yang ditunggu-tunggu sama kakak kelas bisa terjalankan oleh OSIS tahun 2021. Iya. Nah, mau ngomong-ngomong tentang OSIS, pasti sebelum kalian terpilih menjadi ketua umum OSIS dan ketua MPK, pasti punya perjuangan dong sampai di titik itu. Apa sih perjuangan kalian bisa sampai di titik menjadi ketua umum OSIS dan ketua MPK? Kalau ngomong perjuangan, gimana ya? Pastinya buat jadi pengurus OSIS itu kan ada beberapa seleksi. Tentunya saja itu pas awal mulai dari persiapan formulir, terus wawancara. Nah, yang sedikit unik nih pas wawancara. Pas wawancara Yan emang udah tahu kan kalau bakal wawancara online. Tapi Yan mikirnya gini nih, pasti ini bareng teman-teman gitu, nggak sendirian kan. Tapi ternyata pas sudah ditelepon Yan kaget tuh. Kakaknya 2 kelas, dua orang, Yan cuma sendirian. Otomatis kaget kan? Belum pernah Nah, ikut bener. organisasi langsung ditelepon Iya dua langsung orang. dua gitu kan. Terus waktu itu kalau nggak salah disuruh baca pidato ya. Iya Cuk, pidato Iya, Cuk. Terus kan Yan mikir kan, wah pidato. Terus ya udah kan Yan baca aja sebisa Yan gitu. Terus alhamdulillah lulus kan. Terus seleksi selanjutnya Kalau nggak salah, proposal. iya. Nah jadi di sana tuh kami disuruh bikin proposal buat ngadain suatu acara.
Jadi kalau nggak salah waktu itu yang ngadain proposalnya tuh bareng 6 orang ya, 6 orang. Jadi yang di situ nyusun acara buat perpisahan. Oh, berarti udah ada rancangan dari pendaftaran buat adain perpisahan. Bener, emang udah diniatin dari awal juga sebenarnya kan. Terus selesai bikin proposal itu presentasi. Di presentasi ini mungkin agak sedikit banyak kesalahannya dari kami kan, soalnya juga yang itu ramenya sama anak kelas 10 kan. Jadi ini itunya belum tahu, jadi masih banyak salah. Ya kan. baru masuk organisasi juga langsung sama kelas 10. Jadi kayak Ian yang nanggung bebannya. Bener. Terus setelah tahap presentasi selanjutnya itu tes pos-pos namanya. Kalau tes pos itu nanti ada pos dibagi pos 1, pos 2, pos 3 sampai pos 5. Yang setiap pos itu ada tes masing-masingnya. Misalnya di tes di pos 1, itu pos 1 kan bahasa misalnya kan. Terus pos 2 agama, kayak itu seterusnya kan. Di sini yang sedikit agak unik. Waktu itu yang disuruh nyanyi kan, nyanyi bahasa Inggris. Otomatis bingung kan. Terus kayak spontan aja gitu, nyanyi bareng teman-teman aja. Kalau nggak salah tuh sekali masuk 3 orang gitu. Alhamdulillah karena bareng teman bisa nyanyi bareng gitu. Kalau sendirian nggak tahu bakal gimana lanjutannya gitu. Nah, boleh tahu dong perbedaan OSIS tahun sekarang sama OSIS tahun sebelumnya? Apakah sama aja atau ada perbedaan? Dan boleh sedikit di spoiler dong project-project besar pengurusan OSIS 2021 ke depannya. Kalau bahas tentang perbedaan itu yang paling terlihat ya itu kan kalau kita di masa pandemi gini, terus kalau yang tahun sebelumnya itu kan masih aman-aman aja ya, nggak ada virus, nggak ada apa kan, buat ngadain acara masih gampang, apa aja bisa diadain gitu kan. Terus misalkan di program, kalau dulu ngadain BCL itu kan di lapangan futsal Champion aja, iya Champion. Itu pasti bakal rame banget tuh, cewek-cewek anak kelas nyemangatin kelasnya anak cowok yang lagi main kan. Nah terus mungkin kalau buat tahun sekarang itu bakal ditiadakan. Ya, buat jaga-jaga COVID-19. Iya, benar. Kan perkumpulan gak boleh gitu. Terus apalagi Cuk? Dari tahun sebelumnya program yang sangat unggul di SMA Negeri 1 Payakumbuh ini adalah belajar bersama Radio Sofasindo. Nah, rencananya belajar bersama ini akan diadakan kembali untuk membantu siswa dan siswi SMA sekota Payakumbuh tentunya. Oh, berarti program kerja kan selama online itu nanti ada belajar bersama Sofasindo yang bakal dilanjutin. Bener. Terus satu lagi kan kayak podcast sekarang nih, itu kan perdana di SMA 1. Mungkin nanti bakal bisa ngundang ngurus yang lain juga kan. Terus ngomong-ngomong masalah podcast ini kan diadain sama semansa Bougainville Media ya kalau nggak salah. Nah terus apa sih sebenarnya Bougainville Media itu? Nah, kebetulan ini podcast pertama, jadi Bougainville Media itu dulu namanya Bougainvillans. Karena kami berevolusi untuk menampung kreativitas siswa, kami memiliki 4 divisi. Yang pertama Bougainvillans, yang kedua desain grafis, yang ketiga Bougainville jurnalistik, dan yang terakhir yang lagi kita adain sekarang yaitu Bougainville podcast, yang dimana tamu undangannya yaitu ketua umum OSIS dan ketua MPK. Jadi ini adalah podcast pertama kami. Wah, berarti kami tamu perdana ya? Ya. Berarti intinya Bougainville Media itu bergerak di bidang media lah intinya. Untuk menampung kreativitas siswa lainnya. Nah, dari tadi kan aku terus nih yang nanyain kalian. Gimana kalau sekarang kita jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah ngisi question box di IG Smansaville. Nah, sebelumnya jangan lupa cek IG Smansaville untuk tahu info lebih lanjut tentang podcast kali ini. Nah, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Ada nih yang nanyain, perpisahan tahun ini ada nggak? Perpisahan. Yang jawab ya. Ngomong masalah perpisahan tadi udah sedikit yang Spoiler. ya yang spoiler dikit ya. Kalau buat perpisahan insya Allah bakal kami usahain insya Allah bakal dilaksanain gitu. Dalam waktu yang dekat ini kami bakal nyusun apa aja temanya, terus biaya-biaya segalanya. Terus kami juga bakal susulin instansi terkait untuk mengurus masalah izinnya. Mari kita sama-sama berdoa supaya perpisahan dapat kita laksanakan. Ya, doa juga semoga cepat COVID-19 benar. hilang. Nah, kalau mungkin mau ngadain perpisahan, mungkin nggak semua siswa bakal ikut dalam keadaan dalam perpisahannya, atau cuman yang datang yang perpisahan aja nggak disaksikan? Kalau itu sih kemungkinan kayak yang Aurel bilang kedua tadi, semua siswa ikut, cuman
tamu mungkin yang dikurangin gitu. Jadi buat siswa, misalkan kayak di perpisahan biasa nih, yang kelas 11, kelas 10 juga rame kan yang ke sekolah kan buat nyaksiin acara perpisahannya. Mungkin buat besok bakal ditiadakan gitu. Jadi emang khusus buat kelas 12 sama guru-guru terus sama tamu juga. Oh, berarti cuman beberapa orang yang bakal datang ke sekolah dan tidak semuanya yang menyaksikan perpisahan. Bener, pastinya juga dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Ya, semoga kita berdoa perpisahan tahun ini ada. Amin. Langsung aja ke pertanyaan kedua, yaitu apa saja program OSIS selama pandemi? Di masa pandemi ini kita diminta untuk membuat event-event yang menarik namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Benar. Nah, untuk event yang pertama sudah dijelaskan tadi adalah BCL, Bougainville Champion Liga. Yang kedua Romansa Ramadan, perpisahan 17 Agustus. Nah, yang tahun kemarin yang batal diadakan itu ulang tahun Semansa yang ke-65. Nah, jadi Semansa setiap 1 kali 5 tahun mengadakan reunian akbar bersama alumni yang sudah bisa dibilang sudah lama sejak awal Semansa berdiri. Benar. Namun karena situasi dalam masa pandemi sekarang ini acaranya diundur mungkin 4 tahun lagi. Lama banget ya. Iya. Berarti Atau mungkin diadain di yang ke-66, mana tahu diadain sekarang. Saya ini berarti sebenarnya yang di tahun sekarang kan yang gede ya. iya. Terus kelas meeting tentunya setiap 1 kali 1 semester. Itu kan kelas meeting juga pasti ya dinantikan kan sama siswa semester tersebut buat melepas pikiran gitu setelah ujian kan. Berarti banyak program kerja yang mungkin bakal kalian adain selama pandemi. Insya Itu Allah. semuanya bakal diadain offline atau semuanya online? Atau diadain kedua-duanya? Kemungkinan kedua-duanya. Ada beberapa yang dilaksanakan offline, ada juga yang di online kan. Tapi sebisa mungkin kami bakal usahain buat dapat izin biar offline. Mau gimana pun kan pasti lebih seru secara langsung gitu kan. Ya daripada bisa virtual. nyaksiin semuanya Benar. kegiatannya. Nah, lanjut aja ke pertanyaan yang ketiga. Ada yang nanya, ada kelas meeting nggak nih? Pengen kelas meeting katanya. Kelas meeting insya Allah ada gitu. Ya biasa kan kita ngadain lomba volley, lomba basket sama yang paling terkenal nih di Bokar kan. Nah itu insya Allah bakal kami adain lagi setelah ujian semester nanti ya. Terus nanti buat gimana teknis selama kelas meetingnya itu bakal kita bahas dalam waktu dekat. Kan lagi sekolah aja kita pakai sesi nih. Kalian ngadain kelas meetingnya mau semuanya langsung atau diadain juga per sesi? Kalau buat kelas meeting sih menurut Yana itu nggak bisa dilaksanain per sesi. Ya nggak enak Bener, kan, nggak semuanya efektif gitu. ngerasain. Soalnya kan yang misal buat Libokar nih, buat Libokar kan pastinya yang main cowok-cowok. Iya. Nah jadi kayak kalau sekolah per sesi sekarang kan cuman misal sesi 1 cuman ada cowoknya 4 orang atau bahkan ada 2 orang kan. Iya. Jadi nggak mungkin itu dilaksanain kalau per sesi. Atau mungkin yang datang ke sekolah cuman yang ikut lomba. Bisa sih kayak gitu, cuman Kurang gimana ya? asik ini. Bener kurang asik gitu. Tapi nanti nunggu izin sekolah. Nah, langsung aja ke pertanyaan keempat. Kira-kira apa nih program pertama Oska setelah dilantik? Untuk program pertamanya sudah Yusuf bilang tadi, yaitu BCL, di mana BCL ini merupakan memang suara dari cowok-cowok Semansa Nah. setiap tahunnya. Berarti Gitu. yang ditunggu-tunggu Iya. sama cowok Iya. untuk ada kegiatan ini. Setiap ketemu cowok Semansa ada BCL, Pasti ada BCL. nanya. Ya. Dari udah berapa ya 1 bulanan ini semenjak selesai pelantikan cowok-cowok rata-rata main yang itu semua. Soalnya itu emang program favorit bagi kaum Adam ya. Ya. Berarti kan udah ditunggu-tunggu. Kira-kira boleh spoiler dikit kapan kalian bakal ngadain BCL? Spoilerin gak sih? Boleh kan? Jadi rencana kami bakal ngadain itu setelah ujian mid semester. Nah kita kan ujian mid semester tanggal 8 sampai tanggal. Jadi kan kita bakal ngadain ujian mid dari tanggal 8 Maret sampai tanggal 16. Kemungkinan itu kami bakal ngadain di tanggal 20 sama 21-nya. Oh, berarti 2 hari ya Iya, kegiatannya. soalnya kan tiap kelas di Semansa, mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu semuanya main.
Jadi kalau digabungin dalam satu hari rasanya agak susah Agak gitu. mungkin susah, Terlalu ya. mepet. Berarti pertanyaan dari cowok-cowok udah kejawab, ada BCL Benar. atau enggak. Karena itu mungkin kegiatan yang ditunggu-tunggu dari tahun sebelumnya. Karena tahun kemarin katanya enggak Iya, ada tahun BCL. kemarin nggak ditiadakan aja. Lagi-lagi gara-gara corona gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir. Ada nggak yang mau kalian sampaikan buat penonton podcast ini? Nah, pesannya buat penonton podcast, semoga kalian terhibur dengan videonya, kalian enjoy sama videonya. Terus apa yang kalian ingin tahu tentang Semansa, semoga udah terjawab di video ini. Terus juga sedikit yang sampein ya, gimana rasanya ada di podcast perdana gini? Boleh. Itu sebenarnya gugup ya Cuk, tentunya. Karena kan kayak ya karena kan gimana pun yang pertama pasti ada juga lah rasa gugupnya gitu. Mungkin itu aja sih yang dapat yang disampaikan buat penonton. Oh iya, Ra, ngomong-ngomong podcast ini nanti bakalan tayang di mana aja sih? Jadi podcast ini nanti bakal tayang di Spotify, YouTube, Bougainville Media. Oh. Jadi buat teman-teman yang mau nonton podcast ini langsung aja cek. Berarti Bougainville Media emang udah nyiapin akun Iya. sendiri ya buat ngadain podcast ini. Berarti persiapan dari awalnya emang udah siap banget ya? Nah, iya gitu ya. Nah, dengan terjawabnya pertanyaan teman-teman tadi, mungkin podcast kali ini juga bakal berakhir. Jangan sedih, bakal ada episode selanjutnya dengan bintang tamu yang berbeda-beda dan pastinya lebih menarik lagi. Sebelumnya, terima kasih buat Rian dan Ucup yang udah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast ini. Sama-sama Rel, kami juga nunggu undangan selanjutnya aja kalau ada Pastinya, ya. ya. Semoga ada ya. Amin. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyaksiin podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga pertanyaan teman-teman seputaran OSIS MPK SMA Negeri 1 Payakumbuh terjawab di podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semansa bercerita, cerita Semansa untuk semua.